Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, saya menyapa pemirsa yang setia di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Halo semuanya. Saya menyapa yang ada di live streaming maupun video. Pelayanan Bapak Ibu sekalian boleh menerima doa-doa ini yang ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Terima kasih buat kebersamaan indah. Baik Bapak Ibu yang sudah sekian tahun bersama-sama, terima kasih. Yang baru bergabung juga, salam kenal. Kami hadir setiap pagi untuk mendoakan, baik itu orang tua, mama papa, ataukah saudara sendiri yang sedang dalam kondisi sakit. Kami hadir setiap pagi selama Pastor Andi masih hidup, sehat, kuat. Setiap hari termasuk hari Minggu, Pastor hadir untuk melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Namun saya sampaikan juga kalau pelayanan ini terus berkembang, ada keterbatasan, kiranya Bapak Ibu juga bisa memberikan perhatian dan juga toleransi lah, karena perkembangan media sosial live ini kan banyak kesaksian toh. Jadi setiap hari jumlah yang bergabung bersama-sama itu banyak sekali. Kadang ada yang terskip, tidak kepegang, ataukah DM, ataukah inbox, pastor tidak membuka, tidak membaca ya, karena bukan sombong tapi nggak kepegang. Ada ribuan DM, inbox yang pastor terima cuma nggak bisa buka karena tidak kepegang, kasihan. Di Facebook saja setiap hari komentar itu ada kesaksian puluhan ribu. Perhatikan, di Facebook saja setiap hari komentar isinya dalam kesaksian puluhan ribu, kadang sampai 50.000 testimoni, kesaksian, komen, dan lain-lain, belum lagi Instagram, TikTok, Facebook. Jadi apapun itu, saudara-saudara, seberapa yang bisa saya layani secara live ini atau video yang kau saksikan, tidak kebetulan. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Mari di saat ini saya ajak kita bersama-sama mulai hari dengan doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dalam surga. Bersyukur sekali Bapa buat hari yang baru ini. Kami saat ini datang kepada Engkau, di saat ini rindu menyembah Engkau, dan kami percaya kasih-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, tuntunan-Mu menyertai kami semua, membuka jalan kami di minggu yang baru ini,
kami akan melihat perkara-perkara ajaib apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Tidak ada yang tidak digenapi, semuanya tergenapi. In Jesus' name. Satu hati, satu tujuan, satu motivasi, memuliakan, meninggikan, memuji Tuhan Yesus. Sama-sama katakan bersama, amin. Merasa terberkati, ada urapan Tuhan, ada urapan Roh Kudus menyapa Anda, menghampiri Anda merasakan, silakan di-share, dibagikan, karena banyak orang hari ini di akhir zaman yang membutuhkan urapan Roh Kudus, hadirat Tuhan yang nyata. Kiranya ini dari ketulusan hati menjadi berkat bagi setiap orang. Saat pagi hari, yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus, memuliakan sekaligus serahkan tubuh jiwa roh kita dalam pimpinan Bapa di surga. Maka semuanya atas komentarnya, supportnya, dan kesaksiannya ya, yuk semua katakan pujian saat pagi hari. Saat pagi hari kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri menghadap Bapa surgawi, mengucap syukur buat hari yang Papa sediakan berikan kepada kita, sambil memuji Bapa dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Bapa Maha Kudus, Bapa Maha Kudus. Ku tinggikan Bapa Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Puji Tuhan, dalam pimpinan Tuhan ku serahkan tubuh jiwa rohku. Bersyukur sekali kita dikasih kesempatan Tuhan masih ada hari ini. Puji Tuhan. Katakan saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Glory to God. Mengucap syukur buat hari yang Bapa berikan. Terima kasih Bapakku, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami sembah Kau Bapa Maha Kudus, Bapa Maha Kudus. Kami tinggikan Bapa Maha Tinggi, Bapa Maha Tinggi. Kami serahkan tubuh jiwa roh, tubuh jiwa roh dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Bapa Maha Kudus, Bapa Maha Kudus. Ku tinggikan Bapa Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Bapa Maha Kudus. Ku tinggikan Bapa Maha Tinggi. Ku serahkan
tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Saya mengajak lebih banyak orang yang setiap pagi datanglah pada Tuhan Yesus. Dialah sumber hidup, dialah sumber selamat, dialah sumber terang itu, dan dialah sumber napas. Bahkan setiap detak jantung kita, dialah sumber, dialah pemberi hidup, dialah yang bisa mengenyangkan setiap kehidupan rohani kita untuk kekekalan kita. Saat pagi hari Tuhan Yesus, kami rame-rame datang kepadamu menyembah Tuhan Yesus. Saat pagi hari kami datang lagi menghadap Bapa dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Bapa berikan kepada kita, sambil memuji Bapa dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Bapa Maha Kudus, Bapa Maha Kudus, ku tinggikan Bapa Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Bapa. Puji Tuhan, terima kasih. Sambil katakan saat pagi hari, ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Bapa berikan, Bapa sediakan. Terima kasih. Sambil memuji Bapa dengan sepenuh hati, ku sembahkan Bapa Maha Kudus, ku tinggikan Bapa Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
dalam pimpinanmu, Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang kita senangkan Tuhan, jangan tukar hadirat Tuhan dengan tiket, baik itu pendaftaran kah, seminar kah, konser kah. Jangan tukar guling hadirat Tuhan dengan apapun, mamon atau sesuatu yang fana di dunia ini. Karena Tuhan memberikan kita semuanya dengan kasih dan cuma-cuma. Dan Matius 10:8 berkata, supaya kita melayani, kita memberi, kita membagi, kita di dalam lakukan apapun bukan untuk manusia, tapi lakukanlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ujian ini akan menghantar kita dengan renungan singkat bagaimana Ruth imannya luar biasa, kesetiaannya, seorang yang ada kelemahan, miskin, sederhana, tapi setia. Lihat bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Firman ini akan hadir bagi Anda sekalian dan pasti akan menguatkan dan terberkati. Ini pujian, bukalah hatimu, terimalah kebenarannya. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus, lagi viral nih, hanya dengan tiket. Yesus lebih mulia dari segalanya. Matius 10 ayat yang ke-8. Baca, renungkan ayat ini baik-baik. Jangan jual Yesus hanya karena cuan harta. Jangan jual Yesus hanya dengan agama atau cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tiket. Yesus lebih mulia di atas segalanya. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Yang lebih berharga dari segala jalannya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Termasuk juga ya, jangan jual Yesus ganti dengan proposal ya. Ini mau Desember Natalan ini, proposal beredar di mana-mana dari panitia-panitia Kristen. Hendaklah kita semua beriman sungguh-sungguh, bukan kekalan tapi penyediaannya. Tuhan memberkati semua kita. Jangan marah ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudara seiman, jangan jual Yesus.
Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Yesus lebih berharga dari segala-galanya yang ada di kefanaan ini. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Shalom bagimu, ini lebih dari cukup. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Yang lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Terberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menerima hidup yang kekal, yang lebih mulia dan berharga apapun juga di dunia ini. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap yang mendengar firman, mereka akan dipuaskan rohani mereka sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Kita hidup bukan perihal makan, minum, sandang, papan, pakaian saja, tapi kita hidup perlu firman Tuhan. Rut, satu kisah dramatis yang mengangkat seorang yang bukan dari keluarga terpandang, bahkan miskin. Perannya tidak disorot kamera kalau zaman sekarang. Bahkan dia seperti orang yang tidak diperhitungkan. Tapi kenapa Tuhan mau pakai Rut dalam sebuah agenda rencana yang besar? Marilah kita menerima firman ini, dan semua orang yang dengar ini, ketika engkau dalam kondisi dibawa, lagi susah, lagi papa, maaf, lagi dalam kemiskinan, firman ini untuk Anda. Termasuk Bapak Ibu, Bapak-bapak yang istrinya namanya Ruth juga. Ini firman menjadi makanan rohani kita, dan setiap orang mendengar akan mendapatkan rema. Karena firman Tuhan diberitakan, ada urapan Tuhan, Roh Kudus akan menerjemahkan kebenaran ini dalam setiap hati orang yang percaya kepadanya. Rut 1 ayat 16. Pastor akan membaca satu ayat saja, lalu habis ini akan mengucap syukur dan memberkati air minum dan minyak Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali, ini pelayanan sederhana, tapi setiap hari begitu banyak kesaksian-kesaksian, bukan dari Balikpapan saja,
dari kota-kota di Indonesia, bahkan sampai di Prancis, Amerika, Australia, Singapura, Malaysia, Los Angeles, dan negara-negara yang mungkin saya sebutnya juga susah. Czechoslovakia, ya, macam-macam. Ada yang berasal dari India. Tuhan itu omnipresent, maha hadir dimanapun saat ini engkau menyaksikan ini. Mungkin di bagian bumi sebelah bagian yang lain. Sekarang pagi mungkin engkau menyaksikan ini sedang ada di malam hari. Tuhanku, Dia omnipresent, maha hadir. Dia sanggup untuk menghapus air matamu. Dia sanggup untuk merangkul engkau. Dia bahkan sanggup memberikan bahunya untuk kau bersandar, dan dia peluk engkau dengan kasih-Nya. Rut pasal 1:16, silakan Bapak Ibu seperti biasa di komen, lalu disiarkan, dibagikan, diposting ulang, di like, biar room live ini, biar berita firman ini didengarkan oleh lebih banyak jiwa-jiwa yang terkasih. Ada tertulis Rut 1:16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Tuhanmulah Tuhanku. Wow. Bible mencatat kisah ini dalam sejarah seorang yang bernama Rut, yang tampaknya bukan siapa-siapa, tidak terkenal di zaman itu. Dan memang dia tidak memiliki apapun untuk dia banggakan. Itulah Rut. Seorang perempuan asing, bukan orang Israel, hanya seorang Moab biasa. Ia hidup dalam kesedihan ketika suaminya meninggal. Yang sudah ditinggal suaminya yang mendengar ini bisa ikut merasakan toh bagaimana dunianya hilang separuh, langit seperti runtuh, hidupnya terbelah. Itulah satu keadaan ketika seorang istri ditinggalkan suaminya yang terkasih. Itu pula yang dialami oleh Rut. Dunianya runtuh, terasa masa depannya gelap. Dia tidak melihat cahaya di masa depannya sebagai sesuatu yang berarti. Kalau saya umpamakan hidup adalah sebuah panggung, maka Rut ini pasti bukan tokoh yang disorot oleh kamera. Bahkan ia kalaupun muncul hanya sebagai figuran saja, tambahan pelengkap dalam satu cerita sebuah film. Tapi disitulah kita menemukan, melihat, boleh merasakan, menyaksikan, dan boleh bersaksi akan kuasa Alkitab ini. Yesus itu melihat dengan kasih. Inilah keajaibannya. Di tengah kehancuran hati Rut, Rut ini tidak memilih jalan pintas seperti banyak orang-orang masa kini yang ketika ada sesuatu hal yang buruk langsung dia hatinya hancur. Rut juga tidak memilih untuk kembali ke Moab, hidupnya yang lama, mungkin lebih nyaman.
Tetapi satu hal yang Tuhan puji, sehingga dari Rut ini lahir keturunan juru selamat. Luar biasa. Ia memilih setia. Ketika rame-rame, Rut memilih setia. Rut seorang wanita biasa, dari keluarga yang biasa. Ada pergumulan yang besar. Dia memilih setia. Nah, kesetiaan inilah yang jarang dipilih oleh orang banyak, baik di zaman Rut, zaman Tuhan Yesus, maupun di zaman masa kini. Statement atau kalimat deklarasi yang diucapkan kepada Naomi bukan hanya indah, Bapak Ibu terkasih, tetapi mengandung jutaan kekayaan makna iman. Dia berkata, bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku. Dia tidak tawar hati. Dia tidak memilih untuk kembali kepada hidup yang lama, kenyamanan di Moab. Dia memilih untuk tetap setia. Rut memilih Tuhan. Meskipun ia belum melihat masa depannya yang baik. Rut mengutamakan kesetiaan, padahal dia sendiri sedang dalam pergumulan kesedihan yang begitu rupa. Namun kita bisa menemukan sebuah pilihan hati. Sederhana sih, tapi tepat. Setialah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah yang hancur untuk karya keselamatan. Seperti Rut, Tuhan mengubah kisah hidupnya menjadi sejarah keselamatan. Rut telah memilih Elohim Israel, Tuhannya Naomi. Apa yang terjadi selanjutnya? Pintu, jalan, cara Tuhan ajaib terbukalah. Singkatnya, akhirnya dia dipertemukan dengan Boas, satu pria yang berhati baik, yang mau menebus hidupnya. Dari keturunan mereka lah, Rut dan Boas ini, lahirlah Raja Daud. Dan sebagian Anda sudah tahu bagaimana lewat garis Daud lahirlah Mesias, Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Kristus dalam hati kita, sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, yang tidak boleh geser ke kiri ke kanan, harus jadi sentral. 1 Petrus 3:15, kuduskanlah Yesus Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dalam hidupmu, dan kita dapat beri pertanggungjawaban ketika ada yang bertanya tentang keimanan kita. Jangan berkata, saya nggak tahu, itu kan tugas Pastor Andi, itu tugas pendetaku. Tidak, setiap kita kuduskanlah Tuhan Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Petrus pasal 3 ayat 15, dicatat saja, saudara nanti kasih stabilo, diingat-ingat ayat ini, supaya ketika kita hidup ada masalah, jangan geser iman kita kiri atau kanan sedikit pun. Tetaplah jadikan Yesus center hidup kita, firman-Nya satu-satunya pelita yang bisa menerangi kita pada jalan keselamatan hidup yang kekal. Luar biasa. Seorang perempuan yang tidak dianggap, Rut yang tidak punya jabatan. Dia datang sebagai imigran yang miskin. Dia mulai dengan melakukan pekerjaan panen sisa-sisa. Tapi Tuhan
melihat kesetiaannya. Tuhan menempatkannya dalam garis keturunan Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Pemirsa yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita, menggugah setiap hati kita, bahwa bukan tentang siapa kita menurut manusia, tetapi ketahuilah ini, siapa kita di mata Tuhan. Itu yang kisah besarnya Tuhan mengangkat Rut ini. Bukan masalah bagaimana rusaknya, gagalnya masa lalu, tapi bagaimana sekarang ketika Tuhan menjamamu, Dia membuat satu kisah yang baru, yaitu kisah yang Dia rancangkan sejak semula, yaitu kita menggenapi rencananya yang mulia. Tuhan suka memakai hal-hal kecil untuk menunjukkan kemuliaannya yang besar. Tuhan tidak pernah gagal dalam karyanya untuk menolong Rut membawa pada masa depan indah, menolong Andi Simon dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak gagal menyatakan karyanya untuk mengangkat kita yang rendah untuk mempermalukan yang sombong. Jangan pernah malu kalau engkau tidak sekolah tinggi kayak saya. Daud juga bukan siapa-siapa. Dia masih muda, kurang pengalaman. Tapi kalau roh Tuhan yang berkuasa pada seseorang seperti Daud, maka dia bisa menjatuhkan, mengalahkan Goliat. Mungkin hari ini kita bukan siapa-siapa. Saya juga belajar melayani Tuhan bukan siapa-siapa. Saya nggak sekolah tinggi, saya nggak memiliki mumpuni sekolah Alkitab, apalagi teologi, kasihan dibandingkan orang-orang lain. Tapi saya setiap hari belajar dari kelemahanku, dari keterbatasanku, dan saya tidak pernah berhenti melihat bagaimana day by day, bahkan detik demi detik, menit demi menit, Tuhan selalu menunjukkan kemuliaannya. Tuhan menunjukkan karyanya. Injil ini hidup. Di dalam pemberitaan selalu ada kuasa surga yang menyertai. Karena Tuhan pernah berjanji Tuhan akan mengangkat orang-orang biasa untuk mempermalukan orang-orang berkhidmat menurut dunia. Kalau hari ini pemirsa yang terkasih, kamu merasa hidupmu tidak terlihat, mungkin tidak disorot kamera kayak Pastor Andi. Hari-hari live ini disorot kamera handphone. Tapi Tuhan melihat hidup kita semuanya. Kalau Anda merasa engkau hanya orang biasa, kasihan. Engkau merasa kecil, bukan siapa-siapa. Ingatlah kisah ini, Rut. Ingatlah juga kisah hidup, kesaksian Pastor Andi. Broken home, bukan siapa-siapa. Seorang pezina, pecandu, narapidana, hancur sampah masyarakat. Tapi tidak ada hidup yang terlalu busuk atau buruk yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Yang lama Tuhan hapus. Tuhan merancangkan hidup yang indah di hadapannya. Tidak ada yang namanya orang yang setia sama Tuhan lalu menjadi sia-sia di tangan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada air mata yang jatuh di hadapan Tuhan lalu Tuhan biarkan jatuh tanpa ditampun di kirbatnya. Ketahuilah pemirsa terkasih, baik engkau orang percaya, anak Tuhan,
jemaat Tuhan dimanapun kau bergereja, ataupun tamu-tamu yang menyaksikan ini karena FYP, engkau scroll di media sosial Anda. Ingatlah hal ini. Tuhan sedang bekerja saat ini untuk hidupmu. Mungkin engkau tidak sadar sekarang, tapi Tuhan sedang menulis satu kisah yang baru. Dari rencanamu yang gagal, Tuhan bawa pada rencananya yang luar biasa. Tetaplah hari ini rendah hati, jangan putus asa, belajar memberi keberanian untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun di saat kita tidak punya alasan untuk tetap beriman. Seperti mustahil. Saya kalau mau cerita sampai besok pagi juga gak habis-habis bagaimana Tuhan mengangkat hidup saya hari demi hari, minggu demi minggu, karena firman-Nya ya dan amin. Saya bukan siapa-siapa bagi dunia. Saya bahkan di label sampah masyarakat karena seseorang yang keluar dari penjara, pernah narapidana, bahkan saya berkali-kali. Terakhir saya lulusan dari Rutan Salemba. Badan saya bertato, dan tato ini bukan tato fashion. Ini tato di tangan saya yang ini adalah tato saya buat di Rutan Salemba di Jakarta. Saya bejat, saya luar biasa. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini orang hina dina. Tapi puji syukur Tuhan untuk kasih. Tuhan membuat saya berharga di matanya. Dan hari ini Tuhan juga berkata kepada Anda sekalian, Tuhan dapat memakai hidupmu sekarang ini, bahkan di tengah kekuranganmu, bahkan ketika engkau diolok-olok, karena kita belajar setia kepada Tuhan, maka disinilah kita akan melihat satu kisah yang baru, yang mungkin mulai dari yang kecil, tapi akan berdampak besar bagi dunia dan kerajaan surga. Salam damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Setiap hati yang lemah, hati yang luka, hati yang sedih, hati yang putus asa, firman ini meneguhkan setiap mereka. Bangkitlah, berdirilah tegap, dan arahkanlah wajahmu ke depan. Karena penebus kita Yesus sungguh hidup, firman-Nya datang tidak kebetulan. Secara personal Tuhan sedang berbicara di hati Anda masing-masing. Hidupmu berharga, engkau dikasihinya. Jangan takut, jangan menyerah. Tuhan itu baik, Dia punya rencana yang besar, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, firman ini menjadi hidup dalam kehidupan Anda dan saya. Teruslah bertumbuh, berbuah, menikmati Kristus setiap hari, dan menyatakan kasih-Nya. Dalam nama Yesus. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kehilangan ada sukacita, digantikan yang baik, yang sempurna dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan masuk dalam berkat air minum dan minyak. Silahkan pemirsa yang mau saja bisa angkat air minum dan minyak di tangan Anda seperti ini. Puji Tuhan, terberkati sekali ya. Saya berdoa setiap pemirsa yang saat ini mengangkat air minum dan minyak di tangannya, diberkatilah air minum tangan Anda dan diberkatilah minyak di tangan Anda. Berkat ini
keajaiban ini, kesembuhan ilahi yang ada otoritas di dalam minyak dan air ini terjadi atas berkat dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir lewat hidupmu. Ada kesembuhan, dan saya berdoa juga bahkan lewat hidup Anda dan saya terus jadi berkat, dan banyak orang-orang sakit yang disembuhkan dan menyaksikan Yesus itu juru selamat, Yesus itu penyembuh, Yesus itu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi atas kuasa-Mu. Air minum dan minyak ini sudah terurapi, sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mau minum, Bapak Ibu mau kampai, mau tos sama saya. Mari Jo. Tos, kampai. Jadi berkat orang-orang sakit ada kesembuhan. Terimalah kesembuhan ilahi di tubuh Anda. In Jesus' name. Tos ye he 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 dor. Sudah jam 7. Bawa berkat dulu ya. Yang mau kerja-kerja, hari pertama kerja, mau sekolah, ke pasar, silakan ya. Yang mau lanjut, nanti saya akan sharing-sharing pujian-pujian kepada Tuhan, dan juga bagi testimoni. Sekalipun kemarin Minggu ada kesaksian online ya. Baik, saya mengundang pemirsa sekalian, angkatlah dua tangan. Puji Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, sama-sama kita terima berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Pemirsa yang terkasih, masuklah di hari yang baru, berkat Tuhan menyertai engkau, perlindungan Tuhan menyertai engkau, keluar masukmu disertai, apa yang kau pegang, Tuhan memberkati. Dimanapun kau berada, saya dan Anda dalam proteksi Tuhan Yesus. Dilindungi kau dari segala yang buruk, yang jahat, dilepaskan kau dari kuasa kegelapan, dari niat orang jahat, penipuan, kerugian, penyakit, bahkan hipnotis. Engkau diluputkan dari semua ini. Dan bagi engkau yang ada di panti asuhan, diberkatilah masa depanmu. Suatu hari Pastor Andi dalam berkat pimpinan Tuhan Yesus akan datang memberkati panti asuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua kita saudara-saudara juga dipenuhi roh Tuhan dan hidup menjadi berkat. Dalam kasih Tuhan Yesus, kita terima berkat ini. Yes. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya rasanya setelah live ini akan ada lagi respon-respon. Kalau saudara-saudara terberkati, mau repost, mau memposting ulang, mau state video saya dengan caption yang positif, jangan sara, silakan ya. Ini adalah update respon Pastor Andi terhadap orang-orang yang mungkin berseberangan atau mungkin salah persepsi menangkap apa yang saya sampaikan di video kritikan keras kepada KKR Don Moon ya.
udah biasa pesta di Jakarta, ini itu, katakanlah apa siapa disebut ini JPCC, sebut apa itu Siti Mohede, sebut Sari Simorangkir, atau yang saya baca di kolom komentar ya, maaf kalau salah ya. Biasa katanya di Jakarta gitu, untuk sewa ini, untuk artis, untuk apa, untuk tiket apa. Ya entahlah, saya sampaikan Donun kan di zaman sekarang ini yang saya lihat, karena juga berdekatan dengan konser Blackpink gitu. Nah ya, Blackpink jual tiket sampai super VIP, ya memang dia penyanyi artis gitu, ada base system manajemen dan memang cari hidup di sana gitu. Kalau bagi saya sosok Domun kan hamba Tuhan. Terlepas ada yang bilang bukan pastor kah, dia penyanyi, tapi bagi saya sosok Domun adalah hamba Tuhan, dan saya percaya dia juga sudah berkelimpahan kok gitu. Nah ya pasti dia melayani, bukan lagi cari tentang makan minum, dia pasti mau senangkan Tuhan dan kekekalan. Jadi tolong di repost sampai ke panitianya, sampai ke Donmunnya gitu, nah biar dia tahu, dan mudah-mudahan semuanya bisa ada pencerahan lah. Saya tidak mengatakan saya paling benar, tapi kiranya ini bisa menjadi satu pencerahan saja, bahwa kita melayani mencari apa sih gitu loh, mencari apa sih kita melayani ini. Nah, ini yang tulus loh ya, bukan yang karena memanfaatkannya, bukannya. Saya percaya yang tulus masih ada gitu, yang mau benar-benar bukan hanya melayani tapi juga berkorban gitu, untuk jiwa-jiwa boleh mendengar nama Yesus, mengalami hadirat Tuhan dan menerimanya sebagai juru selamat. Berapapun harganya, bukankah ini sebuah doa yang kita sering ucapkan, untuk satu jiwa aku mau Tuhan. Nah ini kesempatan, jikalau di Jakarta dapat izin untuk mengadakan worship bersama hamba Tuhan dari luar negeri, puji Tuhan, biarlah berkat bangsa-bangsa, berkat rohani turun di Indonesia lewat konser Donmun ini. Jiwa-jiwa boleh merasakan, mengenal kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Terima kasih semuanya, puji Tuhan. Ya Ibu Lili, terima kasih. Silakan di repost boleh, di posting ulang boleh. Pujian menjadi berkat. Izinkan Pastor membawakan pujian ini sebelum akan pamit undur dari live streaming edisi hari ini. Terberkati, silakan dibagikan, karena pujian ini sudah menyentuh banyak orang, menggugah setiap hati agar hidup kekristenan bukan tentang ego, bukan soal kemewahan, bukan soal juga sembah puji Tuhan Yesus saja, itu baik, tapi juga hidup kita hendaklah menjadi berkat. Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku,
selama ku masih kuat. Apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah diberi dengan harga yang mesti banyak, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup Kesempatan hidup. yang Tuhan beri. Amin. Ku mau pakai melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Pastor Andy mendapat peringatan baru saya di Instagram. Katanya batas musiknya yang diklaim, sehingga live-nya ini tidak bisa disimpan atau dibagikan setelah off ini. Jadi rupanya pujian ini, pujian menjadi berkat, ada apa, dapat klaim hak ciptanya, dan pastor tidak bisa membagikan ulang live yang edisi ini. Minta maaf sekali ya. Kiranya besok bisa kita bisa membagikan. Ya, penonton nggak banyak sih, penonton di IG setelah membagikan live-nya itu sekitar estimasi kurang lebih 1.000 saja ya. Ya, jadi live IG hari ini nggak bisa di repost karena habis saya matikan ini sudah nggak bisa katanya gitu ya, karena ada mengandung musik yang diklaim hak ciptanya ya. Minta maaf sekali ya. Oke, baik, kalau itu sudah coba tadi kita nggak bawa pujian ini mungkin aman-aman aja, tapi sudahlah, setiap tindakan ada resikonya. Kiranya semua kita bisa damai sejahtera. Oke, maka semuanya, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya pastinya.
dan terus janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, dan ada berkat ya, beli vitamin supaya imun kita tak kuat, tidak capek-capek, dan bisa umur panjang sehat selalu. Ada berkat lebih, perhatikan orang-orang miskin ya, perhatikan orang susah, karena orang-orang miskin itu adalah ladang amal, karena orang-orang miskin itu adalah menjadi tempat di mana hati Tuhan peduli. Ingat, kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan pimpin khotbah saja, bukan hanya pelayanan doa saja, tapi juga perhatikan orang-orang kekurangan di sekitar kita. Semoga kita semuanya bisa terima ini dengan rendah hati, jangan sampai marah-marah sama saya. Ya, oke, bless you all, dadah semuanya, sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kalau suka bisa di like video live ini, kalau nggak suka silakan di dislike saja. Bless you all, dadah semuanya, dan kiss bye. Dar, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, yes. Selalu percaya Tuhan Yesus setia banget. Dadah, ketemu lagi ya. Bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku.
bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tahu akan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.